penjumlahan heksadesimal, Pak. Ini soal untuk penjumlahan heksadesimalnya, Pak. Saya pilih 3B, dan 1D heksadesimal. Dalam heksadesimal B ini berarti 11 dan D ini 13. Maka ketika ditambahkan 11 tambah 13 sama dengan 24, dan 24 dikurangi 16 jadinya 8, dan di sini ada carry 1. Karena ada carry 1, maka 3 tambah 1 4 tambah 1 5 dalam bilangan heksadesimal. Kemudian dikonversi ke bilangan binar. 3B itu sama dengan 3 itu 0 0 1 1, dan B itu sama dengan 1 0 1 1. Dan 1D dikonversi ke binar, yaitu 1 itu 0 0 0 1, dan D itu sama dengan 1 1 0 1. Kemudian ditambahkan 1 ditambah 1 hasilnya 0 carry 1, 1 ditambah 1 lagi 0 carry 1, 1 ditambah 1 lagi 0 carry 1, 1 ditambah 1 ditambah 1 lagi, maka hasilnya yaitu 1 carry 1 1 1, dan 1 ditambah 1 tambah 1 lagi, maka 1 carry 1, 1 tambah 1 0 carry 1, 1 turun 0 turun, maka hasilnya dalam bilangan binar yaitu 0 1 0 1 1 0 0 0. Untuk mencari flag registernya, maka ini S, yaitu mencari nilai S, nilai Z, nilai AC-nya, kemudian nilai P-nya, dan carry-nya. Baik, kita akan mencari nilai S. Nilai S yaitu terletak di depan, paling depan bilangan binar, maka itu S-nya adalah 0 0 0. Z terletak pada bilangan yang kedua. Z sama dengan 1 bila hasil operasi sama dengan 0, dan Z sama dengan 0 bila hasil tidak sama dengan 0. Maka di sini Z-nya adalah 1. Maka Z-nya bernilai 1. AC adalah auxiliary carry bit atau half carry. AC sama dengan 1 jika carry dari 4 bit bagian rendah. AC sama dengan 1 jika terjadi carry. AC sama dengan 0 jika tidak ada carry. Di sini terdapat carry pada bilangan yang rendah, yaitu ini dia ada 3 carry. Maka hasil AC-nya sama dengan 1. Dan kemudian kita mencari nilai P atau parity bit. P sama dengan 1 bila operasi genap atau banyak logika 1 genap, dan P sama dengan 0 bila hasilnya ganjil atau banyak logika 1 sama dengan ganjil. Di sini P-nya ada ini 1, bilangan satunya 2 3, maka 3 sama dengan ganjil, berarti P-nya sama dengan 0. P sama dengan 0 bila ganjil. Dan kemudian CY adalah carry bit. CY sama dengan 1 bila penjumlahan melebihi kapasitas, dan CY sama dengan 0 bila tidak melebihi kapasitas. Maka di sini di soal ada 8 bit. Maka ketika jawabannya juga 8, maka itu tidak melebihi kapasitas, maka C-nya sama dengan 0. Untuk soal pertama hasilnya S-nya 0, Z-nya sama dengan 1, AC sama dengan 1, P-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan 0. Baiklah, untuk soal penjumlahan yang kedua yaitu saya pilih heksadesimalnya 2A dan 1B untuk penjumlahan. Dalam heksadesimal A itu adalah 10 dan B itu adalah 11. Maka ketika ditambahkan 10 tambah 11 yaitu hasilnya 21, dan dikurangin bilangan heksadesimal yaitu 16. Hasilnya adalah 5. Dan di sini ada carry 1. Carry 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Jadi hasil penjumlahannya adalah 45 dalam bilangan heksadesimal. Kemudian dikonversikan 2A dalam bilangan heksadesimal, dalam bilangan binar, yaitu ketika dikonversikan yaitu 2 itu sama dengan 0010, dan A itu adalah 1010. Dan 1B dalam bilangan heksadesimal ketika dikonversikan ke bilangan binar yaitu 1 sama dengan 0001, dan B adalah 1011. Kemudian ditambahkan 0 tambah 1. Hasilnya 1, dan 1 tambah 1 itu sama dengan 0, carry-nya 1, turun 1, 1 tambah 1 0 lagi, dan carry 1 carry tambah 1 jadinya 0, carry 1 tambah 1 tambah 1 jadinya 0, carry 1 turun 1 jadinya 0 turun.
Maka hasilnya dalam bilangan biner adalah 01000101. Dan ini adalah carry-nya. Baik, empat bilangan pertama ini adalah 4 dalam bilangan heksadesimal, dan 0101 ini adalah 5 dalam bilangan heksadesimal. Baik, kemudian kita cari nilai flag registernya, yaitu Z-nya, nilai Z sama dengan AC sama dengan nilai P sama dengan nilai CY sama dengan. Baik, kita akan mencari nilai S-nya terlebih dahulu. S sama dengan 0 atau S sama dengan 1. S sama dengan 0 apabila hasilnya positif dan S sama dengan 1 apabila hasilnya negatif. Maka di sini kita temukan S-nya, bilangan pertamanya adalah 0, maka kita tulis nilai S-nya sama dengan 0. Kemudian nilai Z sama dengan 1 bila hasil operasinya sama dengan 0. Z-nya sama dengan 0 bila hasil tidak sama dengan 0. Maka Z-nya di sini adalah 1. 1 berarti tidak sama dengan 0, maka Z-nya adalah 0. Nilai AC, auxiliary carry bit. AC sama dengan 1 jika terjadi carry, dan AC sama dengan 0 jika tidak terjadi carry. Di sini terdapat carry di bagian 4 bilangan yang terendah, maka AC-nya sama dengan 1. Kemudian nilai P atau parity bit. Di sini P sama dengan 1 bila operasinya genap. Banyak logika satunya sama dengan genap, dan P sama dengan 0 bila logika satunya ganjil. Di sini logika satunya ada 1, 2, 3, maka itu ganjil. Ganjil di sini yaitu ini P sama dengan 0. Maka P-nya sama dengan 0. Kemudian carry bit sama dengan 1 bila melebihi kapasitas dan sama dengan 0 bila tidak melebihi kapasitas. Maka carry bitnya di sini 0 atau tidak melebihi kapasitas. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengurangan heksadesimal. Untuk soal pertama pengurangan, saya memilih untuk heksadesimalnya yaitu 4C dan 1A. Dalam nilai heksadesimal, C yaitu nilainya 12 dan A yaitu nilainya 10. Maka ini dikurang, hasilnya yaitu 2 dituliskan di sini 2, dan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Maka dalam heksadesimal jumlahnya sama dengan 32. 4C dikonversikan ke bilangan biner yaitu 0, 4 yaitu 0, 1, 0, 0, dan C yaitu 1, 1, 0, 0. Dan 1A dikonversikan ke bilangan biner yaitu 0, 0, 0, 1 untuk nilai 1, dan A yaitu 1, 0, 1, 0. Kemudian dikurang. Kemudian langsung saja kita kurangi. 0 kurang 0 sama dengan 0. 0 kurang 1 ini tidak bisa. Maka harus dipinjam ke sebelahnya, ke bilangan di sebelahnya ini, 1 ini. Maka jadinya 1 ini meminjamkan nilai 1 dan 1. 1 tambah 1, 1 tambah 1 ini, maka nilainya yaitu 1. Kemudian nilai ini 1 ini menjadi 0. Di situ menjadi 0 nilainya karena sudah dipakai. Oke, jadi di sini nilainya 0. 1 kurang 1 itu 0, dan di sini kita kembali melakukan borrow atau peminjam. Oke, jadi 1 ini diberikan ke 0 ini 1 ini diberikan ke sini 1. Berikan 1 dan 1. Oke. Jadinya 1 ini 1 tambah 1 hasilnya 1. 1 yang di atas ini turun ke bawah jadinya 1. Kemudian ini jadinya nilainya jadi 0 karena sudah dipinjam tadi 0, dan ini 0. Maka dalam bilangan dalam bilangan biner hasil penjumlahannya adalah 0011 0010. Kemudian kita cari nilai flag registernya. Yaitu nilai S-nya berapa, nilai Z-nya berapa, nilai AC, nilai Z-nya berapa, nilai AC-nya berapa, dan nilai P-nya berapa, dan nilai CY-nya berapa. Baik, untuk mencarinya, maka dari sini diketahui bahwa 32 itu adalah ini, yaitu 4 bilangan pertama ini adalah 3 dalam bilangan heksadesimal, dan 0010 ini adalah 2 dalam bilangan heksadesimal.
Baik, sekarang untuk mencari nilai flag registernya, maka kita harus mencari nilai S-nya. S sama dengan 0 atau S sama dengan 1. Nilai S di sini adalah 0. S sama dengan 0 bila operasi positif atau MSB-nya 0, maka di sini S-nya adalah 0. Di sini nilai, dan kemudian nilai Z. Nilai Z sama dengan 1 atau Z sama dengan 0. Z sama dengan 1 bila operasinya sama dengan 0. Z sama dengan 1 bila operasinya sama dengan 0, dan Z sama dengan 0 bila tidak sama dengan 0. Di sini hasil operasinya 0, Z-nya maka sama dengan 0, maka Z-nya sama dengan 1. Dia berlawanan dengan nilai bilangan binernya. Nilai Z berlawanan dengan nilai bilangan biner. Kemudian mencari nilai AC atau auxiliary carry bit atau half carry. AC sama dengan 1 jika terjadi carry, dan AC sama dengan 0 jika tidak ada carry. Di sini pada bilangan 4 yang pertama ini terdapat ini carry atau borrow, maka di sini terjadi borrow, yaitu AC-nya sama dengan 1. Kemudian untuk nilai P atau parity bit, yaitu P sama dengan 1 bila logika satunya genap, P sama dengan 0 bila logika satunya ganjil. Di sini logika satunya ada 1, ini 1, kemudian ini 2, dan ini yang ketiga, berarti ada 3. Maka di sini kalau 3 berarti ganjil, dan itu berarti P-nya sama dengan 0. P-nya berarti sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai CY atau carry bitnya. CY sama dengan 1 bila hasil penjumlahan melebihi kapasitas. CY sama dengan 0 bila penjumlahan tidak menghasilkan carry atau tidak melakukan borrow atau tidak melebihi kapasitas. Maka di sini terlihat bahwa ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 digit bilangan, dan di sini juga ada 8 digit bilangan, 8 bit. Maka di situ kita ketahui bahwa tidak ada yang melebihi kapasitas. Ini sama-sama 8, maka tidak melebihi, yaitu CY-nya sama dengan 0. Maka hasil untuk soal pengurangan hexadesimalnya, soal pertama, S sama dengan 0, Z sama dengan 1, AC sama dengan 1, P-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan 0. Baik, kemudian ini untuk soal yang kedua untuk pengurangan. Saya memilih bilangan hexadesimal yaitu 3C dan 2C untuk soal nomor 2-nya, Pak. Dikurang. Maka dalam bilangan hexadesimal C ini sama dengan C dikurang C sama dengan 0, maka turun 0, dan 3 kurang 2 ini sama dengan 1, turun 1 bilangan hexadesimal. Kemudian kita konversikan 3C, 3 dalam bilangan biner yaitu 0, 0, 1, 1, 1, dan C dalam bilangan biner yaitu 1, 1, 0, 0. Kemudian konversikan 2C ini. 2C, 2 dalam bilangan biner adalah 0, 0, 1, 0, dan C dalam bilangan biner yaitu 1, 1, 0, 0, sama seperti yang di atas ini, sama seperti yang di atas. Baik, kita kurangkan. 0 kurang 0, 0 turun, 0 kurang 0, 0 turun, 1 kurang 1, 0, 1 kurang 1, 0, 1 kurang 0, 1 turun, 1 kurang 1, 0, 0, 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0 dalam bilangan biner. Dalam bilangan biner. Baik, maka di sini bilangan hexadesimal 10, yaitu 4 bilangan pertama ini adalah 1, 0, 0, 0, 1 itu sama dengan 1, dan 0, 0, 0, 0 ini sama dengan 0 dalam bilangan hexadesimal. Oke. Dan sekarang kita cari nilai flag registernya, yaitu nilai S-nya sama dengan berapa, Z-nya, nilai Z. Oke, nilai Z-nya sama dengan berapa, AC-nya sama dengan berapa, P-nya sama dengan berapa, dan CY-nya sama dengan berapa. Oke. Baik, kita akan mencari nilai S-nya untuk pertama kali. S sama dengan 0 atau S sama dengan 1. Di sini nilai S-nya 0, maka S sama dengan 0 bila MSB-nya 0 atau positif. S sama dengan 1 bila MSB-nya 1, maka di sini 0 sesuai dengan hasilnya. Dan kemudian Z di sini adalah 0. Z sama dengan 1 bila hasil operasinya sama dengan 0. Di sini Z sama dengan 0, maka Z sama dengan 1 atau berkebalikan. Dan kemudian AC di sini sama dengan 1 bila terjadi carry atau jika ada borrow. Oke. Di sini sama sekali tidak ada carry atau borrow. Sama sekali tidak ada, maka AC-nya jika tidak ada di sini, AC-nya sama dengan 0, maka di sini 0 kita isi. Kemudian nilai P atau parity bit sama dengan 1 atau sama dengan 0. P sama dengan 1 ketika logika satunya ada genap, dan P sama dengan 0 ketika logikanya ganjil. Di sini ada 1, logika satunya ada 1, yang lainnya tidak ada, cuma hanya 1, maka itu ganjil, dan P-nya berarti sama dengan 0. Oke, kemudian mencari nilai CY-nya atau carry bit. Carry bitnya CY-nya sama dengan 1 bila melebihi kapasitas, dan C sama dengan 0 bila tidak melebihi kapasitas atau tidak memerlukan borrow out-nya. Maka di sini untuk soal itu ada 8 bit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini juga ada 8 bit, ada 4 dan 4. Maka itu tidak melebihi kapasitas. Di sini jika tidak melebihi kapasitas, C-nya sama dengan 0, tidak melebihi kapasitas. Berarti C-nya sama dengan 0. Baiklah, sekian dari saya, Mesaro Azahra, Pak. Terima kasih, Pak.